Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Sobat terkasih, kali ini kita akan melihat bahwa ada banyak orang-orang yang merasa dirinya paling berhak untuk beribadah dengan golongan agamanya di tengah-tengah bangsa ini. Maka agama orang lain itu tidak boleh. Kali ini kita akan melihat kesombongan, kearoganan daripada orang-orang seperti ini, yang katanya beragama tapi justru melarang orang lain untuk beribadah, walaupun itu mungkin di tempat yang umum atau di tempat rekreasi ataupun yang mungkin disewa, kita nggak tahu. Tapi ini bukti salah satu kesombongan, kearoganan yang dipertontonkan oleh mereka-mereka ini. Akhirnya kena mental kawan-kawan. Kita lihat dulu video berikut ini teman-teman, dari awal hingga akhir. Ada apa? Kamu jangan ikut campur urusan saya di sini. Kamu saya anggap radikal. Ganggu orang ibadah. Udah, kami mau ibadah ya. Ini bukan punya nenek moyangmu. Silakan. Kita bawa semua. Makanya kami lari cepat supaya kamu ini. Begini ya, Kak. Saya tidak takut dengan kau. Lagi juga ngapain sekali ibadah di sini? Kau ganggu orang ibadah. Dari dulu kan. Ya, kenapa kau? Kau siapa? Ibadah di sini. Kau siapa? Baru datang aja kok kayak gitu. Ibadah. Ya, nanti kalau mau ganggu silakan ganggu ya waktu ibadah ya. Ada apa? Kamu jangan ikut campur urusan saya di sini. Kamu saya anggap radikal. Ganggu orang ibadah. Udah, kami mau ibadah ya. Ini bukan punya nenek moyangmu. Silakan. Kita bawa semua. Makanya kami lari cepat supaya kamu ini. Begini ya, Kak. Saya tidak takut dengan kau. Lagi juga ngapain sekali ibadah di sini? Kau ganggu orang ibadah. Dari dulu kan. Ya, kenapa kau? Kau siapa? Ibadah di sini. Kau siapa? Baru datang aja kok kayak gitu. Ibadah. Ya, nanti kalau mau ganggu silakan ganggu ya waktu ibadah ya. Silakan ganggu ya. Kalau bisa bawa apa-apa entah macam-macam kamu ya. Ya, kami mau ibadah. Nanti selesai ibadah. Ya. Jangan ada yang takut ya. Memuji menyembah Tuhan jangan takut ya. Kalau kita mencuri, merampok, ya melanggar hukum boleh takut ya. Nah, tadi kami lagi di jalan, kebetulan macet ya. Kami lihat ini tempat. Nah, ini tadi begini posisinya saudara. Ya, nih kelompok radikal datang. Dia tutup ini pakai bambu-bambu. Dan akhirnya tim kami membuang bambu-bambu ke situ tuh. Macam-macam bambu-bambu dibuang ke situ. Dan akhirnya Yesus yang menang. Ya, Yesus yang menang. Haleluya. Ya, karena saudara kita dijamin oleh undang-undang untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, kecuali kita buat rumah di sini, nah itu baru kita dilarang. Kalau kita memuji menyembah Tuhan setelah selesai itu ya udah, kita nggak ada masalah ya. Oke, berikan sorak-sorai buat Yesus yang kudus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ayo. Kita mulai ibadahnya, ayo. Bangkit berdiri ya. Terima kasih buat saudara-saudara yang tetap mempertahankan iman saudara di dalam Yesus, yang tidak gentar dan tidak takut atas ancaman dari kelompok radikal. Jadi kalau orang ya mengganggu orang ibadah itu namanya kelompok radikal. Ya. Jadi ini kelompok radikal lagi ya sedang dihabisi oleh pemerintah. Pemerintah sedang bekerja keras untuk menghabisi kelompok radikal intoleran. Jadi kita dijamin undang-undang, kalian jangan takut memuji menyembah Tuhan. Ya, tidak ada masyarakat yang berhak melarang kita. Ya, tidak ada ya. Sedangkan pemerintah pun ya seharusnya memberikan fasilitas yang baik buat kita. Tapi kebetulan aja mungkin ini Pak Prabowo belum lihat kita, kemungkinan. Kalau udah lihat seharusnya dia beri fasilitas yang baik. Ya, karena itu tugas negara ya, tugas pemerintah. Ya, tapi sekarang walaupun kondisinya seperti ini, kita tetap ibadah. Haleluya. Ya, puji Tuhan, Yesus menang, kelompok radikal yang tadi sempat mengganggu sudah pergi mereka. Ya, kita patahkan kuasa dalam nama Yesus. Ya, kita berdoa segala pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, kelompok-kelompok radikal yang coba ingin mengganggu jalannya pesta Yesus hari ini, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Sedikit pun jemaat di sini tidak takut Tuhan. Sedikit pun mereka tidak gentar. Karena mereka yakin mereka di dalam Yesus, Yesus di dalam mereka. Dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan hidup kepada mereka. Tak selai rambut pun gugur dari kepala kami tanpa seizin Tuhan Yesus. Sekali lagi ku minta ambil alih Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Yang meriah. Jangan takut ya. Jangan takut ya. Jangan takut. Saya bertanggung jawab penuh dalam pelayanan ini, saya bertanggung jawab penuh dalam nama Yesus ya. Oke, kita angkat lagu ya, nyanyian 2 lagu 3 lagu, kita dengar firman.
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus Kristus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus Kristus Tuhan. Darah Yesus Kristus Tuhan. Darah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan akan pujian lagi. Haleluya. Yesus ditinggikan. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Yesus ditinggikan dengan sorak-sorai. Yesus ditinggikan dengan sangkakala. Yesus ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Yesus. Bersoraklah bagi Yesus. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Yesus. Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Haleluya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Yesus ajaib, amin. Yes. Dia yang terhebat, amin. Ada sesuatu yang luar biasa kita Haleluya, dapatkan amin. ketika kita ada dalam Yesus Kristus, amin. Yes. Haleluya. Haleluya, Ingat, saudara, haleluya. ketakutan berasal daripada setan iblis, Ya. amin. Roh yang membangkitkan roh kita, iman Ya. kita berasal daripada Yesus Kristus, amin. Amin. Karena Yesus yang memberikan hidup Ya. itu bagi kita, amin. Amin. Haleluya. Ya. Jadi iblis datang untuk mematikan, untuk membinasakan, Ya. untuk menakut-nakutin, haleluya. Ya. Jadi setan iblis itu seperti itu kerjanya, Ya. haleluya. Jadi Yesus memberikan kemenangan buat kita, amin. Amin. Karena kita sudah dirasakan supaya kita jadi pemenang lebih daripada pemenang, haleluya. Amin, amin. Oh, berikan pujian kepada Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Haleluya. Dan kita selalu bergembira pada Yesus Kristus, amin. Amin. Kita nyanyikan lagu Amin. hati yang gembira, haleluya. Ini harus kita nyanyikan setiap hari Kamis supaya hati kita gembira, haleluya. Amin. 1, 2, 3 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Yesus senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Yesus senang. Hati yang gembira adalah obat. Ayo yang ibu, manjur, bapak, yang berdiri. seperti Kita ibadah. obat. Berdiri. Hati yang senang Semangat. tapi semangat yang patah
keringkan tulang, hati yang gembira senang, haleluya. Ganggu-ganggulah. Biarlah firman yang hidup, yang penuh kuasa ini mengubah hidup kami, sehingga hidup kami pulang tidak sama waktu datang. Pulang ada perubahan, ada sukacita, ada damai sejahtera dan kebangkitan. Ya, Alkitab bilang begini, saudara. Saya akan bacakan ya. Sorry, saya akan buka ini saya. Ya, tolong maaf biar jangan jatuh, ada HP di sini ya. Ya, di apa namanya, ditutup ini ya. Ya, jadi saudara kunci kasih, Alkitab bilang begini ya. Ya, di 1 Timotius 1, ya, 1 Timotius 1, saudara, ya, ayat yang ke-7, ya, 1 Timotius, ya, 1 Timotius 2 ayat 1 ya, kalau saya nggak keliru ya, 1 Timotius 2, ya, sebentar ya, oke, yang bunyinya, saudara, ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Kenapa saudara? Ya, Tuhan tidak berikan roh ketakutan, karena ketakutan ini akan membawa orang makin hari hidupnya makin letih, letoy, loyo, lesu, bahkan lama-lama dia aseti, kecemasan yang berlebihan, atau panik attack. Asal lihat orang rame dia panik. Ya, fobia. Asal lihat orang ada bincang-bincang dia pikir ngomongin dia. Ya, apalagi kalau lihat ada kelompok radikal yang seperti tadi, wah dia ketakutan. Ya, saya mau ajarkan kepada saudara, jangan takut sama manusia, takutlah sama Tuhan. Karena manusia tidak mungkin bisa mencabut nyawa saudara. Yang bisa mencabut nyawa saudara hanyalah Tuhan. Bahkan manusia pun tidak punya kuasa untuk menumbuhkan satu rambut pun di kepala saudara. Tuhanlah yang menumbuhkan rambut di kepala saudara. Kalau Anda tahu ini, kenapa Anda takut sama manusia? Anda harus takut sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, karena kita di bumi ini, kita bernegara, ada yang namanya konstitusi, yang di dalamnya hukum atau undang-undang. Ya. Saudara, pemerintah itu kata Roma 13, itu tidak percuma bawa pedang. Jadi hanya pemerintahlah yang penegak hukum. Masyarakat tidak boleh menjadi penegak hukum. Anda harus pahami. Ketika Anda diperiksa oleh seseorang, kalau dia bukan petugas, bukan polisi, Anda lawan. Ya, kalaupun polisi tanya, surat penggeledahannya mana? Ya, surat pemeriksaan terhadap diri saya mana? Artinya saudara harus tahu hukum, walaupun saudara tinggal di kolong-kolong. Haleluya. Haleluya. Ya, makanya saudara, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, Dia memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Saudara selalu lemah, selalu letih, letoy, loyo, lesu. Kalau kau masuk hadirat Tuhan, kau dapat kekuatan baru. Haleluya. Ya, kau mendapat kekuatan baru yang bukan dari dunia, tapi dari Tuhan langsung. Karena kekuatan yang dari dunia ini palsu, tapi kekuatan yang dari Tuhan ini yang original. Makanya saudara, jangan biarkan hidupmu dalam ketakutan. Ketika mulai muncul ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, langsung kau datang ke Tuhan Yesus, memuji, menyembah Dia, masuk dalam hadiratnya. Maka Tuhan pasti memberikan kepada saudara roh yang membangkitkan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan. Ya, makanya tadi ketika saya lihat saudara di video singkat, kok ini Kanaan yang sudah kita rebut kok, ya, dikacau lagi oleh kelompok radikal, ya, ditaruhlah bambu-bambu dan sebagainya, ya. Makanya tadi saya sampai, mohon maaf, ya mungkin ini memang ya kontroversi ya, tapi saya tahu jawabannya. Kalau dalam urgen kita boleh melakukan sesuatu demi pelayanan, demi jiwa-jiwa. Saya masuk ke busway, saya tidak peduli mau ada polisi pun, karena macet. Tapi puji Tuhan ya, tidak ada satupun ya polisi yang stop kita sampai di sini. Ya, karena pernah juga saya di stop polisi, saya bilang urgen, ada orang yang sakit berat, polisinya paham. Ya, jadi saudaraku, Tuhan tidak memberikan kepada saya roh ketakutan. Justru makin banyak tantangan, saya makin semangat. Haleluya. Bahkan anak saya minggu yang lalu baru dia ngomong, jangan-jangan ini nubuatan. Pak, nggak enak sekarang ya ibadah aman-aman, nggak ada yang ganggu. Jadi nggak seru. Iya, kejadian betul tadi kan. Ada yang mau menggagalkan ibadah kita, ada yang mau nyetop, ada yang mau mengganggu. Tapi saudara, sekuat-kuat manusia,
Dia nggak mungkin bisa melawan Tuhan. Ya, sejago-jago manusia nggak mungkin bisa melawan Tuhan. Ya, kalaupun ada orang yang berkata aku bisa melawan Tuhan, tetapi yang pasti ketika dia melawan Tuhan pasti dia hancur sendiri. Haleluya. Ya, bagaimana mungkin dia mau melawan Tuhan? Tuhan yang menciptakan dia. Dia mau lawan sang penciptanya, saudara. Ya, kita kan di sini memuji menyembah Tuhan. Kita di sini bukan membuat resek, bukan mengganggu dagang orang, bukan mengganggu orang-orang yang lagi tidur. Kita di sini memuji menyembah Tuhan. Kenapa kita harus dilarang? Ya, kenapa harus diganggu? Ya, saudara, yang mengganggu, ya, orang yang memuji menyembah Tuhan, selain dia berurusan dengan Tuhan, dia berurusan dengan negara. Ya, makanya saudara, sempat tadi dia mau ganggu terus sampai kita memuji menyembah Tuhan, saya yakin, pasti saya yakin besok dibui. Ya, saya percaya itu ya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, makanya jangan kita pernah takut. Haleluya. Oh Pak, saya nggak takut Pak. Ya, memang mungkin kau tidak takut ya. Menghadapi kelompok radikal mungkin kau tidak takut karena udah ada firman dalam dirimu. Tetapi ada hal-hal yang lain kita takutkan. Takut besok makan apa, besok minum apa, takut besok nanti uang kontrakan gimana, susah dan sebagainya. Apalagi yang di kolong takut ini mendung, hujan atau gimana. Haleluya. Haleluya. Yang luar biasa setiap Kamis pasti mendung. Iya, di rumah kesemuan juga gitu. Setiap minggu pasti mendung. Jadi sengaja Tuhan kasih hawa yang sejuk untuk mendinginkan hati-hati yang lagi panas. Haleluya. Karena saya juga udah sempet panas, saudara. Iya, tapi Tuhan kontrol. Udah, urusin aja pelayanan, urusin. Iya, saudaraku yang saya kasih, yang seterusnya dikatakan Tuhan memberikan roh kasih. Haleluya. Iya, saudara, kalau kita punya kasih, ya, kita itu tidak akan pernah takut. Ya, Anda mau baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, di sini dikatakan saudaraku yang saya kasih, 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika saudara takut, saudara sudah di bawah hukuman. Tinggal waktunya saja. Hukumannya apa, Pak? Hukumannya ada dua hal. Anda bisa mati pelan-pelan karena letih, letoy, loyo, lesu, sakit, mati. Ya, yang kedua hukumannya adalah ya, Tuhan membiarkan saudara hancur sendiri dalam waktu cepat karena ketika Anda takut berarti Anda tidak dalam kasih. Ketika Anda tidak dalam kasih berarti Anda tidak di dalam Yesus. Karena Tuhan Allah itu adalah kasih. Ketika Anda dalam kasih artinya Anda di dalam Kristus. Anda di dalam Tuhan. Kalau Anda di dalam Tuhan, saya percaya roh ketakutan itu pasti akan lenyap dari dirimu. Kau tidak takut lagi. Haleluya. Baik teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut teman-teman apa yang harus kita lakukan bagi orang-orang seperti ini? Tampil dengan sok-sok arogan sekali, merasa paling superior, merasa paling jago, merasa paling pemilik bangsa ini, ya kan? Ternyata hanya segelintir orang yang notabene sama juga posisinya, hanya menumpang di bangsa ini, kan? Teman-teman yang terkasih, perlu kita garis bawahi, bangsa ini milik semua agama, bukan milik satu agama yang notabene merasa paling benar, begitu ya. Saya sebut paling benar bukan berarti yang lainnya benar gitu ya, enggak. Kalau merasa itu kan sulit gitu ya. Jadi dia merasa paling benar, agamanya paling benar, maka hanya mereka lah yang boleh beribadah sesuka hati, beribadah di tengah-tengah bangsa ini. Mereka ini kan suka kali melarang-larang orang lain untuk ibadah, ya kan? Mereka melarang orang lain beribadah, menutup jalan, pasang portal dan segala macam itu, lagi ibadah, tutup jalan dan segala macam, mereka bebas-bebas begitu kan. Tetapi ketika agama lain beribadah, mereka justru melarang gitu ya, padahal bukan rumah sendiri juga, ya kan? Bukan halaman rumahnya sendiri, tapi tempat umum misalnya gitu. Harusnya semua orang bisa melaksanakan ibadahnya gitu ya. Tetapi hasil teman-teman, mereka ini tampil begitu beringas, mereka ini tampil begitu sombong, arogan, merasa bahwa mereka paling berhak atas seluruh Indonesia ini karena mereka merasa diri mayoritas dan superior. Sangat childish, sangat kekanak-kanakan dan tidak bisa menjadi teladan. Teman-teman yang terkasih, apa yang terjadi? Waduh, langsung terdiam, langsung kena mental, langsung kena di hati, langsung ditunjuk-tunjuk oleh pendetanya tersebut. Kamu siapa? Kamu dari mana? Apa urusanmu?
Kena mental gak? Kena lah. Ya luar biasa itu teman-teman. Kalau kita melihat itu pada tempat itu, mungkin orang lain juga akan ikutan gitu loh. Kenapa? Orang-orang begini kok masih ada di tengah-tengah bangsa kita gitu loh. Orang-orang seperti ini masih eksis gitu loh. Bukan haknya, bukan pemerintah, bukan juga orang yang punya kredibel untuk melarang gitu ya kan. Harusnya ini bisa diperkarakan, ini dibawa untuk diperiksa polisi gitu kan. Kenapa? Undang-undang berkata bahwa siapapun yang melarang orang lain untuk beribadah kan itu mendapat masalah kan, melarang segala macam. Aduh, memang capek ya, capek dan juga lelah sekali melihat orang-orang yang beragama, katanya beragama tapi sifatnya itu sangat childish, sangat kekanak-kanakan, sangat tidak dewasa, imannya sangat receh begitu ya. Saya bisa bilang receh, kenapa? Ya karena ini tadi, karena mereka beragama, mereka beriman, tapi melihat orang lain untuk beribadah, memperbaiki diri dan untuk mengenal Tuhannya, mereka gelisah gitu loh. Iya kan? Coba pikirkan deh, mana ada agama yang mengajarkan orang lain itu mengajarkan untuk melarang orang lain ibadah? Iya kan, mana ada? Kecuali yang begini-begini nih, yang otaknya itu mungkin sangat sempit begitu ya. Ya serba susah sih, tapi ya bagaimana lagi, begitulah yang kita lihat kan. Oke teman-teman, tidak perlu kita berlama-lama sebenarnya, karena kita sudah tahu ya, di mana orang Kristen beribadah ingin dibabat, malah semakin merambat. Itu luar biasa ya kan. Tuhan sudah mengingatkan, kalau mereka membenci kamu, mereka sudah terlebih dahulu membenci aku, kata Tuhan Yesus kan. Jangan menjadi kecewa, jangan menjadi gelisah. Ingat bahwa kita ini pengikut Kristus, orang Kristen sejati, orang yang mempercayai Yesus pasti mendapatkan kesulitan-kesulitan, tapi tetaplah ikut sungguh-sungguh, bangunlah persekutuan dengan Tuhan, supaya orang yang ingin memfitnah kamu itu mendapat malu oleh karena kesaksian hidup kita yang benar kan begitu. Saya berharap teman-teman kita boleh sama-sama terus berjalan dalam kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan banyak orang, dan kita terus mempermuliakan Tuhan. Kesaksian Injil terus bergerak kemanapun berada. Oke teman-teman, saya pikir sampai di sini saja. Kiranya orang-orang yang seperti ini cepat ditangani oleh pihak pemerintah, jangan dibiarkan, karena ini bentuk pentolan-pentolan yang notabene tidak suka dengan kemajemukan dan keberagaman. Maka oleh karena itu kita terus dukung pemerintah untuk terus menegakkan keadilan ya kan. Jangan menjajah di tengah-tengah bangsa sendiri, bangsa lain dibela, bangsa sendiri dijajah. Sulit memang. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan dipermuliakan.